Oke. Ini ada 5 rumus yang umum. Yang pertama itu adalah persen volume. Untuk mengetahui persen volume atau berapa persen sih kadar atau si larutan itu di dalam suatu zat itu dalam suatu larutan gitu. Semisal diketahui persen volume, berarti teman-teman misalnya yang ditanya adalah volume zat terlarut, bisa kan mindahin rumus. Ini konsep matematikanya aja gitu. Seperti mungkin lihat modulnya di percobaan pertama. Percobaan pertama di sana dikatakan bahwa apa katanya? Siapkan alkohol sebanyak 30 mili. Baca dulu percobaan pertama itu membuat alkohol 30%. Yang diketahui 30% itu apa nih? Kadar alkoholnya 30. 30 berarti persen dari Volume. Ya, berarti yang diketahui adalah volume. Kemudian apa lagi yang diketahui di soal? Bukan soal di prosedur. Ada siapkan alkohol sebanyak 30 ml. Berarti itu 30 ml itu apa? Terlarut. Zat terlarutnya. Apa? Volume. Terus Ya. dalam labu volumetris 100 ml itu apa nih? Larutan. Medianya. Total larutan. Oke. Mungkin kalau semisalnya ini teman-teman di situ tidak diketahui 30 ml dan tidak diketahui 100 ml. Tidak diketahui 30 ml-nya. Jadi yang diketahui hanya 30%. Ini sebagai persen volume. Kemudian yang diketahui jumlahnya sebanyak 100 total, 100 ml. Ada yang bisa masukin ke rumus? Kita ini mau membuat alkohol sebanyak 30%. Tapi kita nggak tahu kita mau masukin alkohol itu berapa mili. Gitu. Berarti 100 yang ditanya adalah volume terlarut. Caranya coba cari, ada hitungan di kartu masing-masing nggak? Coba ada yang tahu berapa volume? Kan kita nggak tahu di soal ya, misalnya kita nggak tahu di soal. Langsung aja. Volume zat terlarut sama dengan, kalau ini yang ditanya berarti yang dikalikan ini dikali kan persen volume dikali volume total larutan. Berapa persen volume? 30% dikali totalnya 100 mili. jadi 30 mili. Berarti alkohol yang dibutuhkan 30 mili. Begitu juga selanjutnya teman-teman untuk mengerjakan percobaan 1 tapi di poin 4. Ulangi percobaan untuk larutan alkohol 50% dalam larutan 500 ml dan 70% dalam larutan 1000 ml. Coba cari yang poin keempat. Jadi nanti kalau teman-teman udah tahu yang mau dicari, gampang untuk mengukur larutan yang mau kita buat. Yang poin keempat. Di situ diketahui larutan alkoholnya 50% dalam larutan 500 ml. Berarti yang kita belum tahu adalah berapa mili alkohol yang ingin kita gunakan. Ada yang dapat? Gampang aja, yang udah diketahui tadi apa? Persen volume sudah diketahui, total sudah diketahui. Berarti yang dicari volume zat terlarut. Sama seperti di atas. Ada yang dapat? Berapa? Itu nanti yang bakal teman-teman praktikum. 50% dalam larutan 500 ml menggunakan rumus ini. Berapa? 250 ml. Iya, 250 ml. Benar apa enggak? Caranya gimana? Kemarin aja. Kali-kaliin aja di situ. Berarti 50% didapatkan 50 per 100 dikali 50 per 500 karena volume depannya 500 dikali 100%. Mana sih? Percobaan berapa? 50 per 100 gimana? 50 Percobaan berapa itu? terus 4 ini ya? Dikali 100%. enggak boleh. Balik apa enggak? Iya. Jawabnya?
Oke, yang kedua 70% dalam larutan 1000 ml. Berapa volume alkohol yang diperlukan? Oh, 50% ya. 70% dalam 100 ml. 1000 ml. Berapa tuh? Berarti Sama di atas, sama ini. Hanya ganti angka aja. oh ya. Kayaknya. Ingat ya tadi yang memberi jawaban ini 250 ml. Jadi kita nih mau bikin alkohol sebanyak 250 ml dulu untuk kita berkonsentrasi sebesar 7 25%. 50%. Udah? Berapa jawabannya? 700. Oke. Lanjut untuk yang percobaan 2. Kita ini sistemnya kita hitung dulu semua baru kita praktikumkan ya. Tapi teman-teman harus tahu cara menghitungnya untuk membuat larutan. Oke. Percobaan kedua coba bacakan yang punya udah tadi. Percobaan ini nah coba. Membuat larutan NaCl 5%. Yang jadi perintah teman-teman tadi. Nah, gimana caranya membuat larutan NaCl sebesar 5% itu? Itu dia yang dipakai adalah rumus kedua. Massa per volume. Sama prinsipnya sama pertama, hanya saja kalau volume per volume itu kan kalau volume satuannya adalah mililiter. Kalau massa satuannya gram atau kilogram? Gram, masa gram. Gram. Oke. Boleh. Bisa dicari. 5 gram. Sama konsepnya. 5 gram. Sebaliknya. Coba berapa yang dibutuhkan untuk kita membuat larutan NaCl 5%? Berapa gram NaCl yang dibutuhkan untuk membuat NaCl 5%? Berapa? 5. Berapa? 5 per 100. Iya, 5 gram. Oke. 5 gram. Paham berarti. Coba kerjain yang poin kelimanya yaitu larutan garam 25% dalam larutan 500 ml. Tadi tahu 5% dari 5 gram dari mana. Sekarang coba yang 25% dalam larutan 500 ml. Berapa gram NaCl yang dibutuhkan? 5 juga. Berapa? Banyak 250 ml. Pakai rumus yang mana? Molaritas. Tapi yang diketahui di sini dia sudah diketahui molaritasnya kan. Yang kita perlu cari adalah mol dan sama aja. Coba dikerjain. Cuma nanti bedanya adalah kita harus mencari massa lagi. Teman-teman tahu FR nggak? Apa? Massa atau relatif? Tahu cara melihat FR di unsur periodik? Hafal nggak? Misalnya O FR-nya berapa? AR-nya berapa kalau O? 16. Kemudian kalau H berapa selanjutnya begitu. Jadi kita di nomor 3 menggunakan MR untuk mencari massanya. Coba cari dulu untuk molnya. Kita mau tahu mol larutnya berapa. Baru kita bisa tahu massa yang mau kita gunakan berapa. Nah tadi berarti tinggal mol sama dengan molarnya dikali volume larutan. Berapa molar? Berapa tadi? 2,65. Yang diketahui di soal molaritas. Bukan molar. Bukan soal. Ya, 0,1 dikali volumenya berapa? Sebanyak 250. Ini berapa? 25. Ini masih milimol. Dia masih dalam bentuk mol. Sedangkan kita mau cari berapa gram sih yang dibutuhkan untuk kita membuat konsentrasi si Na2CO3 itu sebesar 0,1 molar kayak gimana? Berarti untuk mencari gramnya massanya, massa sama dengan mungkin teman-teman ada yang tahu rumus cari massa apa? Jika diketahui mol. Apa? Mol dikali? Iya. Mol dikali MR. Molnya kan tadi 25 ya. Dikali MR dari Na2CO3 itu berapa? Berapa? Iya, 106. Berapa tuh? Jadinya.
Sedangkan kita mau ubah ke berapa? Berapa? 2,65. Benar nggak sama yang di soal? Ya. Dia minta 2,65 gram. Oke? Pas kan? Nah, itu dia dibilang lagi, ulangi percobaan untuk lakukan NaOH 0,5 molar sebanyak 250 ml sama NaCl 1 molar sebanyak 500 ml. Silakan kerjakan. Cari dulu. Biar nanti teman-teman praktiknya tinggal gampang mau tahu berapa gram. AOH 0,5 mol dalam 250 ml. Oh, itu Masanya adalah 5 gram. dikali 5 gram. Berapa ya? ml NaOH? 40. Ya, 40 ya? Oke, yang di bawahnya? Nanti satu orang kerjain di papan ya. Buku itunya coba pinjam. Kamu ngapain semua? Teman-teman kan ada tabel ya di dalam itu. Nanti tabelnya diisi. Iya 5 gram ini benar. Ini kayaknya belum bacanya gede. Oke, lanjut di percobaan keempat. Membuat larutan KMN 4 50 ppm sebanyak 1 liter. Gimana tuh? Pakai rumus yang mana? Yang mana? Ada ppm-nya. Pakai rumusnya? ppm. Berarti ppm sama dengan ppm sudah diketahui. Yang belum diketahui apa? Bagian zat larut per total larutan. Berarti pindahin aja bagian zat larut sama dengan ppm dikali bagian zat larut sama dengan ppm nya berapa? Berapa? 50. Coba di di atas aja. Di atas coba lihat. Kita pindahin ke atas bagi 50 sampai dengan X per total larutan berapa? 1 liter.
kan? 3 ya. Oh iya. 3. 50 sama dengan 10 10,3x. Oke? Pindah ke luasnya. 10,3x sama dengan 50. X sama dengan 50 per 10 pangkat 10 pangkat 1000. 1000. 50 dibagi 1000 berapa? 0,05. 0,5 kan? Iya di kelasnya bener gak ini itu 0,05? Bener gak? Iya. Oke. Jadi nanti kamu timbang soalnya 0,05 gram. Oke? Oke kan sebelum. Percobaan keempat apa tadi? Itu percobaan keempat ya? Iya. Oke, percobaan kelima kita skip dulu karena standarisasi itu di luar dari larutan konsentrasi, tapi nanti bakal kita pelajari. Kita fokus buat larutan yang dulu ya. Kan tuh. Garis yang kecil. Di garis Garis yang kecil kan? Bukan kan di garis yang besar. jadi minus bawahnya Iya. di garis yang lain dia pas di dinding dari si labu volmetrik. Maka tadi kederasan. Oke. Berapa mili tadi? 30. Kemudian Tuangkan aquades. Tambahkan Sampai aquades. tak terbatas. ini aquades ya. Ini kan tadi anggap aja masih ada si alkoholnya. Jadi kita mau bilas sekalian, bilas tempatnya. Jadi nggak apa-apa dikelilingin di dinding-dinding si siapa tuh? Labu Labu volumetrik. full. Apa ini? Tab. Gelas ukur. Sampai tanda Ikuti. batas. Terbatas kan. Oke. Ruangan ini. Tanda batasnya mana? Itu Kak, ditunjuk. Cara menimbangnya adalah pertama letakkan alat yang digunakan untuk menimbang. Kemudian kita tarik lagi untuk dia 0,0. Kemudian ini bahan yang digunakan tadi sebanyak berapa gram NaCl yang dibutuhkan? 5 gram. 5 gram. 5 gram NaCl kita timbang. Ini harus pas nian ya kak? Sebenarnya nggak apa-apa kalau lebih dikit. Oh. Batang pengadu. Ini sebenarnya kalau kita menimbang boleh pakai kaca arloji, boleh juga pakai wadah yang memang tidak menyerap sama sekali. Jangan pakai kertas. Kalau kertas kan kadang menyerap ya. Iya. Kalau aluminium kan enggak. Jadi kita tuangkan ini ke dalam. Untuk diapain nih? Dilarutkan. Dilarutkan ya. Ini tadi garam ya, NaCl. Larutkannya menggunakan apa? Aquades. Dilarutkan menggunakan aquades. Karena ini kita anggap masih ada, sisanya kita bilas aja. Pakai Aquades. kita bilas biar dia tidak ada garam yang tertinggal lagi lah gitu. Ini dikira-kira aja airnya ketika air sudah bisa melarutkan si garam. Huruf kecil kan? Jadi nggak usah terlalu banyak, 1 asal dia bisa melarutkan si garam. 200. Cara mengaduknya seperti biasa, pelan-pelan aja karena dia kaca ya, sampai dia larut. Aduk. Ketika dia sudah larut,
Oke, kita bilas lagi, kan dimasukkan sampai tanda tera ya, sampai tanda batas ya. Kita bilas lagi ininya, tadi kan ada garam nih di sini, biar dia bersih dan dia akurat. Kita bilas lagi. Kita bilas. Lepaskan di jalur yang tadi kita tuangkan si garam biar bisa larut sampai batas tanda batas. Seperti yang diinstruksikan tadi, kalau misalnya dia sudah hampir mendekati, sebaiknya tidak usah dituang pakai ini, tapi pakai tetes. Jadi teman-teman praktekkan ya sendiri. Nah ini kan sedikit lagi, biar kita lebih akurat, dia tidak lebih dari batas meniskus, pakai pipet tetap aja. Oke, di homogenikan seperti tadi. Oke. Campur sama aquades terus dilarutin ya. Dengan batang pengaduk. Batang pengaduk ini karena dia agak itu, jadi ngaduknya harus agak kuat ya. Tadi beda ya, tadi itu dia butirannya lebih halus, kalau yang ini lebih besar, tapi bisa larut. Tapi lama. Natrium. Cuman agak lama aja. Oh sodium. Ya emang panas apa? Dia udah larut kan, jadi menghasilkan panas. Jadi kalau teman pegang ini agak panas. Jadi hati-hati. Nggak pakai sama. Harusnya pakai es. Tadi ada tabel kan di dalam itunya, jangan lupa dicatat setiap tabelnya. Iya. Itu untuk laporan kamu. Ya. Ini aquades untuk melarutkan. Oke. Seperti tadi karena dia sedikit lagi, kalau kita tuangkan mungkin bisa lebih, jadi tuangkan menggunakan pipet tetes aja. Secara perlahan sampai ketemu garis meniskus di bawah tanda tera. Oke. Pengadukan goncang. Oh, coba buat 25% dalam larutan 100 ml. Ganti 500-nya ganti 100 ml. Kamu apa NaCl ya? Coba lihat. 20% dalam larutan 100 ml. Ya, ini juga. Yang ini enggak usah, yang ini dulu. Teman-teman buat yang 0,5 atau mau didaging juga nggak apa-apa. Nanti catat. Udah nggak apa-apa. Kalau di situ tidak apa-apa. Iya bro ya. Iya bro. Pakai tangan juga nggak apa-apa. Pelan bro. Ini udah? Belum kak, proses. Wih, larutannya.
mati ya. Di video kan? Tidak itu kan? Dibilas. Kalau ini kan bilasnya nampak ya dia, karena dia berwarna. Nampak ngebilasnya. Sampai tanda batas. Tanda batas. Itu dinding-dindingnya kayak dibersihin gitu, dibilas biar dia lurus semua. Udah bersih kan? Tambah sampai tanda batas. ppm-nya dihitung lagi ya, perlahan sampai dia mencukupi. Meniskusnya di atas ya. Di atas karena dia Berwarna. di atas nggak ada, belum ya? Belum kak. Sudah. Seperti biasa dihomogenkan. Kalau bisa sebelum menghomogenkan tuh kalau bisa dindingnya ini dilap semua. Takutnya ada yang tumpah kan pas kita pegang itu. Lumayan membuat tongkal baru. Seperti biasa. Oke. Ini apa tadi? Larutan HCl. KCL. Ini NaOH ya. Iya. Itu yang ada 100 ml nggak apa-apa. Sebelum titrasi dilakukan bilas buret dengan larutan NaOH yang sudah disiapkan di atas. Ini larutan NaOH kita tadi. Setelah dibilas, tuang larutan NaOH di atas sebanyak 50 ml. Oke, kita merapat ke sana aja. Ini tadi Aquades bukan? Aquades ya? Iya, Aquades. Tetap berjarak ya. Menggunakan keran gini. Cara menggunakannya gini ya. Dan sebelum kita mulai, cara menggunakannya tangan kanan ini kiri. Tangan kiri pegang biret ya ini. Mengatur keran. Oke? Jangan sampai berlebih, jangan sampai berkurang. Oke, kayak gini. Oke, ini kita tadi bilas lah ya. Ternyata biuretnya tidak bocor. Oke. Sudah. Tadi instruksinya adalah ini dalam keadaan terbuka atau tertutup? Terbuka. Tertutup. Ini? Oke. Ini tertutup ya. Jadi usahakan setiap masukin bahan ini dalam posisi Tertutup. dia bilang berapa dan apa yang dimasukin? 50 ml. Ini kan dia 100 ml ya. Kita buat 50 ml. 50 ml berarti di sini. NaOH 50 ml sampai 50 ml. Di dinding corong ya, nuanginnya di dinding corong sampai 50 ml. Oke, dia berlebih kan?
50 milinya di sini. Kita buang. Dipaskan sampai 50. 50 di sini. Kurang. Belum bisa kalau ini kurang. Di tengah kan? Di antara 20 sama 30. Kan 25 mili. Oke. Kemudian ini Astagfirullahaladzim. 25 mili ya. Lihat. Lebih 25 mili. Belum ya? Belum. Garisnya ada 4, 1, 2, 3, 4, 5. Pas. Oke. Tuangin ke dalam air 25 mili. Kemudian Aquades 25 mili. Aquades juga 25 mili. Sama-sama 25 mili. Iya, dan indikator PP sebanyak 3 tetes. Dituangkan lagi ke dalam oke. Mantap. Aquades. Nah, ketika kalau tidak diberi indikator PP dia tidak akan terjadi perubahan warna. Jadi kita tidak tahu pada saat kapan larutan itu standar. Tapi ketika kita kasih indikator PP kan dia memiliki perubahan warna nantinya. Itu tujuannya. 4. Berapa tetes? 4 tetes. Berapa? 4 tetes. 4 atau 3? Kan dia 0,8. Bukan indikator PP. 1, 2, 3. kemudian yang ini dipegang sebelah sini. Oke. Alirkan secara perlahan. Ini tadi di 50 mili ya, di 50 mili. Kita kan bisa lihat tuh. Nanti kita lihat berapa mili dia turunnya. Oke? Secara perlahan aja digoncang. Di keran dibuka maksud kakak. Cepet banget. Ini belum ya, karena dia masih terjadi perubahan warna. Masih ya? Sampai dia tidak berubah warna. Sampai dia tidak berubah warna. Tapi ini terlalu pekat. Kalau bisa di bawah ini lagi. Jadi tadi perubahan. Itu biasanya memang kayak gitu kan, dari yang lain. Memungkinkan dulu. Tes. Tes ya. Tuh, 2, 3, oke. Apa teman? Bung, apa teman? Diaduk, sambil diaduk. Kalau nggak diaduk nggak bakal bisa. Sambil diaduk. Aduknya kuat deh. Oke. Oke. Oh masih. Sampai dia tidak
Warnanya warna mana? Itu dulu. Oke. Di 54 kak tadi kak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paham nggak garis filtrasi? Biar standar sama tadi kan si hasilnya 25 mili. NaOH-nya tadi kurang lebih 3, berapa yang pertama? 3,1. Nah berarti untuk dia bertemu di titik normal tuh butuh 3,1 NaOH 2,5 mili 25 mili. Nah, kita tengok akuratnya sampai ke berapa. Ini meniskusnya. Nanti satu lagi yo, biar kita tengok rata-ratanya mana yang paling mendekati. Sip. Dia harus main otak kanan akhirnya, jadi dia nggak ada sambil kayak gitu. Ada dia nggak mau sama ini. Dia nggak ada. Sampai dia warnanya tidak Sama nih, sama. Ini 50. Ini berapa? Prediksi. Coba keluar dulu. Belum. Coba dulu. Oh, nice. Lagi dah tuh. Dikit lagi. Jadi garis yang kedua lagi, garis kecil yang kedua. Nggak bisa. Tadi yang kelompok sini yang nawa ya? Dua. Cuman 3 indikator udah. Indikator sudah nggak? Sudah. Belum, sampai dia udah ada berubah warna lagi sama sekali. Itu sampai kapanpun nggak bakal berubah warnanya. Oi, fermentasi. Sabar nih. Belum. Dia tuh. Berapa? 50. 59. Kenapa cowok? Tidak sih. Bukan. 51, 52, 53, 45, 56. Beda. Nah, jadi dia